ketika pisang busuk itu alun menjadi godok, pisang busuk itu ya, lah Bu, alun menjadi godok, jojok nengok, ada tahu sampai gua, jojok nengok, itu apa nama, lalek ketik-ketik apa nama, kok kawak, nah jojok nengok, bancik nengok, nyalun jadi godok le, kok kawak je busuk pisang ka, jojok nengok. Tapi bekola menjadi godok, alun masak le, dalam gorengan buah. Tu nang kadang dalam punya orang ambil lah. Tu ada punya. Kayak dia punya lah nak masak le. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du ya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati orang-orang tua, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Imam yang hadir pada malam yang berbahagia ini, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita berjumpa untuk melaksanakan ibadah wajib kita kepadanya. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita tetap istiqamah dengan segala kebenaran yang telah disampaikannya untuk membawa keselamatan hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lewat saya ditelepon oleh Pak Hendra, Ustadz Buya minta mau ceramah besok Selasa malam Rabu di masjid tempat kita biasa. Acaranya peringatan Maulid Nabi katanya. Ini kata dia ya. Jadi memang malam ini kebetulan saya tidak ada acara lain. Sore tadi mau ada. Jadi berangkat ya. Jadi malam ini alhamdulillah tapi beliau berhalangan ya. Saya akan coba buka lah YouTube boleh ya. Bapak Bang Sati berbicara masalah peringatan Maulid Nabi. Malam ini saya akan coba menyampaikan tentang siapa Muhammad itu, bagaimana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan siapa umat Muhammad itu. Laita masuk wa indah. Aku mohon maaf. Kenapa demikian? Banyak orang pintar hari ini Bapak-bapak Sati yang tidak punya iman, dia menyandingkan orang-orang yang dia kagumi, orang-orang yang dia segani seimbang dengan kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu dulu hebatnya, kini tidak hebat leh. Muhammad itu dulu mantapnya, kini tidak leh. Sudah ada pertukaran zaman, sudah ada orang yang hebat dari dia. Itu sebagian pendapat orang pada hari ini Bapak-bapak Sati. Dan ini sangat berbahaya terhadap perkembangan akidah anak-anak kita, kepercayaan anak-anak kita. Kenapa demikian? Rukun iman yang 6 itu salah satu adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Rasul yang wajib kita imani adalah 25. Salah satu di antara yang 25 itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita tidak sempurna iman kita kepada para rasul itu rusak iman kita. Kenapa? Rukunnya yang rusak. Sekarang itu yang mulai diotak-atik oleh orang Pak Bu. Dari sini kehebatan ini kita tetap jangan sampai goyang dan jangan sampai berubah. Sampai akhir hayat, sampai kapanpun. Cuman kalau yang tua-tua ini saya tidak ragu Pak. Saya tidak khawatir Bu. Kalau kita yang tua ini, tidak khawatir saya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Tambatan hati nak belahan jiwa, pelipur lara nak di waktu luka, penambah bahagia di waktu gembira. Engkau nanti nak. Itu yang saya khawatirkan Bapak-Bapak nanti. Maka kalau Nabi Adam gelarnya Abul Basar, kalau Isa Ruhullah, kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Musa Kalamullah. Dalam sebuah hadis qudsi, saya punya kitabnya itu, salah satu dialog Allah dengan Musa tentang menerangkan tentang kedudukan dan kehebatan Nabi Muhammad ini, itu disampaikan oleh Allah kepada Musa sehingga Musa melamar dia ingin menjadi umat Muhammad. Dalam sebuah hadis, awhallahu ila Musa nabi bani Israil annahu malakiyani wa huwa jahidun bi Ahmad. Qala ma halaqtu qala wa man Ahmad. Qala ma halaqtu halqan akrama alayya minhu katabtu ismahu ma'al ismi fil arsi qabla an ahluqas samawati wal ard. Innal jannata muharramahu ala jami'i halqi hatta yadkhulaha wa huwa wa ummatuhu. Qala wa man wa ummatuhu. Qala alhammaluna yahmaluna su'udan wa hubuta wa ala kulli hal yasudduna awsatahum wa yutahhiruna afradahum was-shaimuna bin nahari ruhbanun bil lail wa aqbala minhimul yasir wa udhilumul jannata bi syahadati la ilaha illallah. Qala ij'alni umatan zalikan nabi. Qala ij'alni umatan zalikan nabi. Qala nabiyyuha minha. Qala ij'alni umatan zalikan nabi. Qala wastaqaddamta wasta'akharat walakinni sa'ajma'u bainaka wa bainahu fi daril jalal. Lu seketik saraya nak boleh ya. Awhallahu ila Musa, Allah mewahyukan kepada Musa. Musa ini dulu diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Apa kata Allah? Annahu malakiyani he Musa. Malakiyani, siapapun orang yang menghadapkan mukanya kepadaku, siapapun orang yang bertuhan kepada aku, siapapun orang yang mengakui aku sebagai Tuhannya. Wa huwa jahidum bi Ahmad, tapi dia tidak akui Muhammad itu sebagai seorang rasul. Adkhaltuhun nar, saya masukkan orang ini ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orangnya, Umar, Adam, Idris, Nuh, Zakaria, Yahya sampai kepada engkau hai Musa, lainnya akui hamba Tuhannya kata Allah, tapi tidaknya akui Muhammad Rasul, dan masuk engkau ke dalam neraka. Timbul pertanyaan, ada tidak agaknya orang seperti itu Pak? Ada Bu. Dari dulu sampai kini ada. Hei Muhammad kata Allah, coba tanya kepada orang-orang Quraisy itu, siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang memberi makan kamu? Siapa yang menurunkan hujan? Saya qulunallah. Mereka pasti menjawab Allah. Akui. Tapi ketika mengakui kerasulan Muhammad, ikonan boe sebagian orang dulu. Kini banyak jualan-jualan itu. Kenapa ya? Berat dia. Kenapa? Muhammad baru anak kemarin. Muhammad baru-baru datang. Sedang nenek moyangnya ini. Adkhaltuhun nar. Saya masukkan orang itu ke dalam neraka, kata Allah SWT. Sama aja halnya Pak. Sama saja halnya Bu. Siapa Tuhan Bu? Allah. Siapa Rasul Bu? Muhammad. Tetapi ketika ajarannya yang ajaran Allah, yang dan ajaran Muhammad yang disampaikan kepada kita tidak kita hiraukan, tidak kita amalkan, adkhaltuhun nar, dan masuk juga engkau ke dalam neraka, kata Allah SWT.
Percaya lai, yakin lai, tapi buat perintah tak berbuat, larangan tidak bertinggal, masuk neraka. Masuk neraka. Nah, wo nak kini kat cerita dulu. Cik ada je ya. Dia kumpul banyak je. Tapi di Pulau Jambu tak banyak je. Ada khaltuhun nar. Mendengar itu Musa bertanya, qala ya Rabbi wa man Ahmad. Oh Tuhan, siapa Ahmad itu? Nama Muhammad dalam Al-Quran salah satu di antaranya dipanggil dengan Ahmad. Min ba'di umuhu Ahmad, akan datang setelah aku, kata Musa, salah seorang rasul yang bernama Ahmad. Siapa itu Ahmad? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tu cek. Ayo ange nyilu kuku kan? Tak tanggih kuku kan? Ayo ya memang bagus kan. Tahun tu dia. Nyali dah lah kat bawah dia bapak saya lah tua. Mantap. Qala ya Rabbi wa man Ahmad. Oh Tuhan, siapa Ahmad itu? Siapa Muhammad itu? Nama Muhammad dalam Al-Quran banyak. Salah satu di antaranya dipanggil dengan Ahmad, mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang setelah aku nanti, kata Musa, seorang rasul yang bernama Ahmad. Yang dituju adalah Muhammad. Siapa orangnya ya Allah? Tunjukkan kamu ya Allah. Mari kita tengok ya. Hei Musa, qala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Tak pernah aku ciptakan, hei Musa, yang lebih mulia, yang lebih tinggi kedudukannya, melebihi kedudukan yang aku berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, Isa, Adam, Idris, enggak. Dia. Untuk itu berarti yang nak ditanding dengan kini, kadang ayahnya lebih hebat pada Nabi Muhammad, kan tak batil. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu, tak pernah. Siapapun. Malah kalau dia orang-orang tasawuf dulu, asal kejadian langit dan bumi segala macam berasal dari Nur Muhammad. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu. Katabtu ismahu ma'al ismi fil arsi qabla an ahlukas samawati wal ard. Hei Musa, sesungguhnya nama Muhammad itu telah tercantum beserta namaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Di mana adanya? Fil arsi, pada aras. Kapan waktunya? Qabla an ahlukas samawati wal ard. Sebelum saya ciptakan langit dan bumi ini, Muhammad sudah diangkat sebagai seorang pemimpin besar yang kelibernya dunia. Untuk itu Pak, alun yang muncul ke permukaan bumi, alunnya ada lama sebelum dia akan lahir. Dia sudah diangkat sebagai seorang pemimpin besar. Makanya Muhammad itu dalam Al-Quran dikatakan Sayyidul Awwalin wal Akhir. Dia yang pertama dan dia yang terakhir. Cina itu levelnya Pak, Cina itu hebatnya. Tapi ingat, bontu apa juga hebatnya Nabi Muhammad. Colo apa juga tingginya diberi oleh Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia punya sifat malu dan rendah hati. Kopaya tu moncai kopa. Ndak cuma awak lho Pak. Awak bawa do sogan orang ke awak, bawa do hormat orang ke awak, kok ndak awak jadi orang kaya, jadi orang hebat Pak. Oke ya. Tapi kalau biasa-biasa je ni, sokan orang menyapu awak Pak. Itu nan kau jual apa tu pagi Pak pakai kereta angin ni ke mana lo? Orang kampung awak enggak? Entahlah bentuk hitam sitan tapi nak cantik orang. Okey dia. Tapi itu nan kau jual tu gubernur asisten tu siapa lo? Orang kampung dia. Yang rumah udah kayak belum sana kami lo. Itu orang kawak kayak dia. Bawa do sogan, bawa do apa orang kawak, pandang orang. Kalau tidak awak jadi yang hebat, jadi yang kaya. Kalau tidak. Itu sampai kami. Dan sekolah kali ya. Bukan ya.
Nyo kadang itu yang tu Pak. Ketika pisang busuk itu alun menjadi godok, pisang busuk tu ya. Lah ya Bu. Alun menjadi godok, jojok nengok dah tahu sampai gua jojok nengok. Itu apa nama? Lalek ketik-ketik apa nama? Kok kawak. Nah, jojok nengok, bancik nengok. Nyo alun jadi godok le, kok kawak je busuk pisang ka. Jojok nengok. Tapi bekola menjadi godok, alun masak le, bolam gorengan buat. Tu nang goreng dah punya orang ambil lah. Tu ada mula. Kaya dia punya lah nak masak le. Cile tu no. Muhammad SAW dia punya sifat malu dan rendah hati. Kau bayang. Awak kadang sayang je bupati lah tak so bupati badan. Den kau tahu gue. Iya kan? Dulu kan banyak kawan bupati itu Pak Jeffrey kawan Haji Zainal kawan kombang sekali baju sompi. Bupati nak apa-apa je awak lah dia. Angek tak ada apa cangkiu. Dia tentunya nambai sia yu angek adalah gole cangkiu sekampung kami gua. Nanange tak ada. Tak ada tentunya. Alah ya boleh indak pula. Muhammad SAW sadidal haya'i wat tawadu', rendah hati dan punya sifat malu. Malah Muhammad mengatakan, "Hei sahabatku, kalau kalian ingin cepat berjumpa dengan aku, carilah aku di antara anak yatim dan fakir miskin." Untuk itu Pak Bu. Nah, mau nundukkan hati kau payah tu Pak. Banyak orang yang mampu mengatur beberapa negara. Banyak orang yang bisa mengatur beberapa organisasi. Tapi kadang-kadang dia gagal menundukkan hatinya. Gagal. Apa untuk menundukkan hati? Sujud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sungkurkan kepala tengah malam. Mohon. Nak apa? Nak buyut tunduk. Buyut tu agak kekali ya, mohon ya. Nak buyut tunduk hati awak ke Pak? Iya Pak. Dan dulu kan gagal enggak? Gagal. Ganteng. Tapi setelah sakit mencong Pak. 2007 boleh tanggal 5 siap ceramah di Batu Bola. Mencong. Saja itu memang dia jauh dari Allah. Alhamdulillah. Malam-malam dibangunkan oleh isteri. 2 kali bang jagolah jam 2.30 bang jagolah dah 2 kali ndak awak bang dia awak ndak jangan ustaz jagolah ustaz lah. Lah itu contoh deh. Artinya apa? Menundukkan hati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Muhammad begitu hebat dia, tapi dia tetap rendah hati. Tapi apa pula jangan buruk nak don tinggi diri ya. Sombong cek-cek nak ujo. Cek-cek nak banyak dah. Nyo harus ada loh Pak. Harus ada loh. Mau aja orang non sombong dengan sombong bisa. Iya, tak boleh nak tahu sombong dekat je. Baiknya, tapi jam belau bio pun banyak. Katabtu ismahu ma'al ismi fil arsi qabla an ahlukas samawati wal ard. Ulun tercipta langit dan bumi kala Muhammad sudah diangkat sebagai seorang pemimpin besar yang kelebarnya dunia. Innal jannata muharramahu ala jami'i khalqi, kata Allah. Hei Musa, innal jannata sesungguhnya surga itu muharramahu terhalang atas semua makhlukku. Umat Adam, umat Idris, umat Nuh, Zakaria, Yahya, ulun beliau masuk surga oleh. Sampai kapan waktunya? Hatta yadhulaha wa huwa wa ummatuhu. Sebelum diresmikan, sebelum dimasuki oleh Muhammad beserta umatnya surga-surga yang seluas langit dan bumi itu nanti.
Awak besok nak meresmikan surga tu Pak. Awak nak meresmikan surga tu Bu. Cuman layamu awak indah itu aja kena. Kaya kan? Kalau masalah kesempatan ada, kini maukah kita atau tidak? Oh, bukan main kalau dunia kau Pak, selalu buat contoh jambatan kuat tu lu pakai le. Isu sebulan kan dipakai tiba pengumuman dari presiden. Apa kata presiden? Jambatan Sungai Kampar kuat Kabupaten Kampar diresmikan oleh jemaah Masjid Ar-Raudhah Pulau Umpat. Pulau Jambu Kabupaten Kecamatan Kuok. Kok untuk itu pengumuman dari presiden siapa tiawak lah. Iya, sebulan kan dipakai dia tu bau Pak Mawe. Jembatan Sungai Kampar Kuok, Kecamatan Kuok akan diresmikan oleh jemaah Masjid Ar-Raudhah Pulau Jambu Kuok. 2 malam mungkin lah omong atau awak lolok Pak. 2 malam. Dia apa? Harap. Dia apa harap dapat penghargaan. Dari siapa penghargaan? Dari presiden. Apa jualah syarat kan awak penuhilah. Harus seragam kata Pak Presiden. Boleh. Sepatu harus sajongke tinggi. Boleh. Indah ada PT kontan kredit. Kayak dia. Dia apa awak mendapat penghargaan dari Pak Presiden. Allah Subhanahu wa taala lama sudah menyampaikan kepada Musa, "Hei Musa, umat Muhammad tu nanti yang akan meresmikan surga beserta umatnya. Kalian lalu boleh masuk oleh inyo dulu." Alah, gelisahnya bawa ke pinjang belakang tak? Tak ya. Lah, Musa bertanya, "Qala ya Rabbi wa man wa ummatuhu." Oh Tuhan, siapa umat Muhammad tu? Contoh apa orangnya, bantu apa perangannya, bagaimana tindakannya, seperti apa akhlaknya, contoh apa sifatnya. Mari kita tengok oleh kita masuk awak gah. Kaya kan? Apa di mana tinggal di Pulau Jambu? Dekat apa? Dekat Masjid Ar-Raudhah. Iya. Siapa Pak RW situ? Pak itu Di tweet Pak RW, kau nak buat Pak RW ke? Tengok buku lunya Ustaz. Tengok lunya. Tengok buku Bapak Panti lah sampai kulit ke kulit buku tadi babalio. Tak basuh nama awak do. Dan awak lain mengakunya tapi tidak diakui. Mengaku lain tapi tidak diakui. Iko boleh Pak. Qala ya Rabbi wa man wa ummatuhu. Oh Tuhan, siapa umat Muhammad tu? Kata Musa. Kok ada 6 ciri yang lolok nak? Ada. Qala ni Alhamdulillah yahmaduna su'udan wa hubuta wa ala kulli hal. Ini yang pertama. Hei Musa, umat Muhammad itu ciri yang pertama adalah hammaluna yahmaduna. Orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Waktu naik ke dia, waktu menurun ke dia, dan dalam waktu bagaimanapun juga dia tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikon yang pertama Pak, ikon yang pertama Bu, menyobui tak payahlah, mendongongkan tak payahlah, nan payah mengamalkannya. Contoh apa je nanti bos senang susah bahagia sengsara derita dan bahagia, tetap tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Awak kadang-kadang tidak dapat ketika pekan kotek perang berjimpi, awak rami si jatuh kurang, mulai lupa, jangan. Banyak orang yang lulus diuji dengan kemiskinan, tapi tidak banyak orang yang lulus diuji dengan kemewahan. Mohon maaf. Nah, umat Muhammad itu tidak pilih lah senang susah, mahir gota, murah gota, nanya sawit, pengujian pamane, tetap istiqamah.
Ai kok isu kok bapak-bapak ibu hati banyak tu orang nak apa awak kau nak memboli awak. Kau mohon maaf wah, indak di pokan, indak di desa, indak di kota, indak di mana, indak di dusun banyak orang nak memboli awak. Ambil piti buat punya awak. Kecil tu, bebas kalah diri awak. Wang Surakat temu pak, bu. Di sini apa yang kita maksud? Jangan dijadikan agama itu tompek pelarian belaka. Tak boleh orang bu. Nah, jangan biasa istiqomah. Contoh apa jangan tiba, kita tetap tidak bergeser dan tidak bergoyang karena apapun juga. Jangan sama awak je Firaun. Aku mohon maaf ya, kasih bono lagi ya. Contoh apa Firaun? Firaun ketika dia kaya, ketika dia sehat, ketika dia berkuasa, bukan saja Firaun mengatakan dia adalah raja, sampai-sampai Firaun mengatakan dia adalah ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang tinggi. Di hati perlu aja, di hati perlu segala Tuhan saya. Kenapa? Kekuasaan ada pada dia, kehebatan ada pada dia, harta ada pada dia. Jadi Fir'aun itu dapetnya horotonya Pak. Diagio adalah ta'alanya, diagio adalah terpangkatnya. Tapi Allah tidak ridho. Qarun banyak harta, diberi oleh Allah harta. Tapi tidak mendapat ridho Allah. Dapetnya diminta, dia Fir'aun dia dapat kurnia Allah tapi tidak dapat ridho Allah. Awak maunya, awak haroto dapat, ridho Allah pun dapat. Fir'aun ketika dia kaya, hebat dia, sampai mengatakan dia Tuhan. Tetapi ketika di Fir'aun akan mati, Fir'aun itu taubat ke matinya Pak. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhum ba'ya wa adwa hatta adrakahul waraku qala annahu la ilaha illallazi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Lah banyak langsung li apa kecik lah boek. Ketika Bani Israel ketika Fir'aun, ketika Musa selesai Bani Israel ke seberang laut, dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya di belakang. Ketika Fir'aun sampai ke tengah lautan, laut bertarut kembali. Dan Musa lah sampai ke seberang, dan Fir'aun dengan tentaranya masih di tengah lautan. Ketika itu laut bertarut kembali, bertemu boleh lawit tadi. Ketika nyawa Fir'aun sudah sampai kerongkongan, dia bertobat. Annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Memang benar Tuhan Harun dan Tuhan Musa, Tuhan yang disembah oleh orang Bani Israel itu, itulah Tuhan yang sebenarnya. Sekarang aku menjadi orang yang berserah diri. Di Fir'aun lu taubatkan matinya. Tapi sayang nyawa sudah sampai kerongkongan. Tiada maaf bagimu Fir'aun. Terlambat sudah datang padaku. Jak potang dan boyong oleh Fir'aun. Jak dulu lewat ambo boyong Fir'aun. Tapi engkau tetap menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Tolonglah. Jadi awak Pak Bu. Nyawa kalau nak taubat. Kalau sampai nyawa kerongkongan. Lah terlambat. Ambil lah. Sama wajah Fir'aun tiburu. Ini bagaimana Ustaz? Dari kini kau yang sulah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tukau nyanyi awak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Sambil melagu, tagi menyanyi lope, pahala dape, zikir terulang banyak-banyak. Perlu kau kuat Ustaz? Jangan leh, kau dah nguluang lain kau. Untuk awak aja lah ya. Umat Muhammad itu bagaimanapun kondisinya dia tetap istiqamah.
tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri umat Muhammad itu adalah yasudduna awsatahum, yaitu orang-orang yang mau mengikat dia akan pinggangnya. Itu lahir hadis, zahir hadis. Kalau pengertian hadis, ciri umat Muhammad itu orang yang mau menutup auratnya. Aku mohon maaf Bu, tutup aurat. Tapi kini yang bola gembira Pak. Kenapa demikian? Tidak ada anak-anak awak tidak menutup auratnya. Nah, dulu Pak di tahun 80-an bola masuk ke Majiwa. Tahun 82 bola masuk loh. Itu pos kombo Mangkurau lah. Masih banyak anak-anak awak. Tidak anak-anak dia orang tua bagai. Payah menyuruh dia menutup aurat. Tapi kini alhamdulillah. Mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, anak-anak awak alhamdulillah bersyukur Bapak. Kalau dulu tuh mau duluan awak berjalan bersama-sama. Payahnya Bu ya. Itu dulu. Biarlah sudah. Nah, jangan tak ulang juga. Alhamdulillah pemerintah mewajibkan bagi anak-anak awak pakai jilbab yang perempuan walaupun dia masih SD di kota Jucun itu. Yang intinya apa? Marfu'ur ras maudu'ul kiramah, kepala terangkat, harga diri dijaga. Artinya apa? Marwah kita sebagai umat Islam terpelihara, terutama dalam menutup aurat. Itu kan kadang ada itu Pak, orang tua banyak lagi kritik. Kami tua kan tak perlu jelek Ustaz. Orang muda-muda ya dia. Jan, mau tua kucing tua pula bagai. Sama-sama. Tak masalah lain, masalah kewajiban kepada maaf. Yang nomor apa lah? Yasudduna wa yutahhiruna afrotahum. Ciri umat Muhammad yang nomor 3, yutahhiruna afrotahum. Orang-orang yang mau memelihara kebersihan. Bersih ada 2. Bersih lahiriah, bersih batiniah. Bersih yang zahir, bersih yang batin. Setelah awak bauduk, selalu awak baca doa. Malah itu doanya. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Lai baca itunya Bu. Lai juga. Alah. Awaknya leo je Bu. 3 permohonan awak. Tawabin, bersih. Apa yang dimaksud tawabin kau? Bersih rohaninya dari noda dan dosa. Mutatahhirin, bersih lahiriah. Min ibadikas sholihin. Di mana nampaknya tawabin? Di mana nampaknya mutatahhirin? Nampak min ibadikas sholihin. Sponsor dia, promotor dia untuk kebaikan dan kemaslahatan umat di mana dan kapan saja dia berada. Kau perlu Pak, perlu. Kebersihan lahiriah akan merangsang kebersihan batiniah, kebersihan batiniah akan melahirkan kebersihan lahiriah, lingkungan, tempat, pekarangan, pakaian dan segala macamnya. Kalau kaji kola dibuka ni bupati tak payah unsur warga bersihkan lingkungan macam yang tak ayah lah. Dia apa? Nyola dia awak diam solo. Tinggal kita mempraktekkan saja lagi Pak Bu. Apalagi kata Rasulullah, tidak usah solat awak dah kalau awak indak berosio. Kayak dia? Tak salah Pak. Tidak sah solat kalau tidak bersih. Bersih apa? Bersih dari hadas, bersih dari najis. Ada 2 cara menghilangkannya, mandi dan wudhu. Parolu. Contoh apa orang yang berosio jiwa tu Ustaz? Nah, orang berosio jiwa itu tidak payah dah. Salah satu di antaranya kata orang ahli ilmu jiwa, orang yang mau mengukur bayang-bayang sepanjang badan.
Itunya. Uku bayang-bayang sepanjang badan, siapa awak, bagaimana keadaan awak, contoh apa awak. Itu hasilnya. Di apa kadang-kadang Bapak tadi banyak terjadi perbantahan perkelahian, kadang-kadang awak tak mau ku bayang-bayang sepanjang badan dah. Kayalah. Boleh tidak apa. Orang sekarang Pak banyak yang menjadikan ukuran bukan kemampuan, tapi adalah kemauan. Kalau kemauan yang jadi ukuran, ingat, kemauan tidak pernah terbatas, cuman kemampuan yang selalu membatasi. Tabayang ibu gurunya, Bapak, lagi kan, jangan kemauan yang jadi ukuran awak. Kalau kemauan sado di dunia kau nak nyawa kau, kayak dia, ampek motor nak 10 awak lah, 7 motor nak 8 boleh awak lah. Ya apa? Kemauan. Sayang kemampuan tak sampai doh. Muka banyak orang nan lama kok tangan dikonyong tengah malam. Dikonyong tahu je tangan dah, amu tidur loh. Jangan orang tukang bakso lewat le, cocak babunyi apa lewat. Kayo ba? Tak lolok loh. Nah, kalau mata ndak mau tidur, jalan darah kurang stabil. Kalau jalan darah kurang stabil, akan mudah dihinggapi oleh penyakit. Jadi penyakit itu tidak banyak datang dari makanan, Pak. Banyak penyakit itu datangnya dari pikiran. Moko biasa-biasa je lah, Pak. Berpikir yang sederhana-sederhana je lah. Iya, Cik. Ada. Ada nama je lah banyak bantu. Tuh. Nomor apa dong? Nomor 3. Wahyu tahir. Yang nomor 4, wasoimuna bin nahari ruhbanun bilal. Umat Muhammad itu mau berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dan malamnya bersepi diri. Aku isu. Tapi jangan sampai Ramadan oleh Pak. Mulailah. Apa bersepi diri? Bangunlah tengah malam. Bangunlah. Selesaikanlah. Banyak masalah awak Pak yang bisa dipecahkan oleh ilmu. Banyak masalah yang bisa diatasi oleh materi. Tapi kadang-kadang ilmu dan materi tidak mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Apa yang mampu memberikan solusinya? Berdialog dengan Allah melalui jalur ibadah. Sadu awak kau punya masalah kau Pak. Selalu sampai kau. Sadu awak kau buat punya masalah kau tak banyak ketek kau. Iya kan? Iya, mangguk-mangguk ketek je lah. Apa nak? Masa lu sampai mana? Kadang-kadang anak sayang Pak, Bu. Minantu tidak sayang kawak doh. Kan Bu Irnya. Itu menyelesaikan itu di kantor Pak Kembau di Pegang Kinang. Kadang-kadang minantu sayang, anak tidak sayang kawak doh. Kadang-kadang anak sayang, menantu sayang, cucu tak sayang kawak doh. Tak usah dibawa je nenek tu ke sini lagi papa. Tak usah dibawa je nenek ke sini mama. Batu aja kerjanya malu deh sih. Semuanya Pak. Makanya berdoa ya Allah. Jadi kalau aku orang dicintai anak cucu dan serta menantu ya Allah. Tolong ya Allah di akhir masa saya. Di akhir hidup saya ini ya Allah. Jangan bonci mereka tukar-tukar kampung ya Allah. Maksudnya nasib badan juga bagi Pak. Nasib badan juga bagi. Kadang sayang tu dia nak ajak kocik nolai anak kadang tiba tua kau belai lagi. Ya apa? Nyawa tutu kalau mambu nasi dingin. Mambu nasi dingin lah tentunya. Dan biasa nasi hangat dia mambu dia orangnya. Iko nasi dingin. Ya kan? Itu dia yang kata nama Pak Bu. Tidak yang lain lah. Kau minum tua kau 60 kata kau, cik mobil minyak di sumbu aja kau le. Di kaleng lah tande. Di hidupnya kompornya di sumbu minyak juga le. Menunggu lopu lah. Saya harapkan hendaknya ketika itu datang kita berada dalam takarrub ilallah. Takarrub ilallah. Janganlah yang tiada. Itu pasti tiba Pak. Menunggu giliran. Nanti aja lah.
Ko jak lama lah kami kenal dia berdua. Saya lah mudonya lah ganteng, tapi ganteng dia lah. Lah kenal kami. Dan si Tanuma. Perlu jambu lah asyam di tengah. Siap muda-muda dia mandi di sungai pun muda. Silam lo sojuk ni lego. Kita kembali. Ya suduna ka wa saimuna bin nahari rubanum bilat wa akbara minhimul yasir. Saya terima amal umat Muhammad itu walaupun sedikit tapi ikhlas, ketulusan hati dan berbuat sangat menentukan hati. Mengikhlaskan hati kau payah dia Pak. Kalau kita berbuat sesuatu dengan ikhlas, boleh akan ingat dua. Jauh dokek dua apa hati yang berbuat, ingin berbuat. Dia apa tahu ponu salat subuh di masjid Ar-Raudhah tu. Nyok ikhlas satu yang sodo. Ponu tahu jemaah subuh. Ikhlas. Ketulusan. Payam menak hati. Cuma apa ikhlas Ustaz? Apa yang contohnya? Pianggang tu ibu bapaknya. Pianggang lah tentu. Pianggang konan dimakan deh sari madu padi, sari madu bunga-bungaan, sari madu buah-buahan, nan lomak-lomak, nan lezat-lezat. Tapi badan kui awak busuk. Ya nak? Ikan gurami lah tentu. Tentu. Gurami. Lai. Apa nan dimakan deh nan belope ke WC tiap pagi lah. Nan dimakan dia nan busuk-busuk, nan dimakan dia nan lah soteran-soteran, tapi badan gopuk anyu kurang. Coba yang lain. Dia apa lo? Pianggang dan dimakan dia ikan awak nan mani-mani lama-lama sari madu buah-buahan, sari madu tumbuh-tumbuhan nan hebat. Tapi nyokui dan badannya busuk dia apa? Orang dah ikhlas magion ke nyoro. Kayak dia. Nak pernah seorang dua awak nak meladang kalau alhamdulillah padi ladang le abi pianggang ada tak? Ada lah Pak. Itulah akibat ke pianggang. Badan kui busuk. Ya. Ikan gurami dan dimakan dan lezat-lezat lama-lama tapi nambah kawe setiap pagi lah. Tapi wang ikhlas magion kenya sodo. Ya nak? Lepon na awak nyobu setelah makan martabak Mesir awak dikuak kau kencana kau tan tadi dua. Tak pernah dah Pak. Tapi tulus satu awak melope lah. Apa akibatnya bagi ikan gurami? Badan gopuk anyu kurang pulo. Kenapa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketulusan hati. Yang terakhir, lah mengantuk. Aduh makan sudah kau. Biasa kau tahu pakai layar. Yang terakhir, wa udhiluhumul jannata bisahadatin la ilaha illallah. Ambo masukkan umat Muhammad itu ke dalam surga dengan tetap memelihara la ilaha. Ini pun. Awak koi duit dalam 5 periode alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Alam roh lah selesai. Alam rahim lah sudah. Kini awak bado pada alam yang ketiga, alam dunia. Lai 2 alam yang kau lalu alam kubur yo alam akhirat. Contoh apa nasib awak di kubur sok di dunia. Contoh apa nasib awak di akhirat di dunia. Sempat kita berpisah dengan dunia ini Bapak tadi. Jangankan mati syirik, mati kafir, mati munafik. Mati dalam keadaan banyak dosa saja Pak tadi. Subhanallah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Surah apa tu? As-Sajdah. Ayat berapa tu? Ayat 3 boleh
Alangkah ngerinya jikalau seandainya engkau melihat orang-orang berdosa itu menyungkurkan kepala menghadap Allah SWT. Mungkin dosa awak salat banyak awak yang tertinggal, puasa awak banyak yang terhutang, minuman awak banyak yang tak banau, makanan awak banyak yang betul, tindakan awak banyak yang menyimpang. Apa sok? Kepala menyungkur menghadap Allah SWT. Mengakui dosa awak. Waktu itu kita berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, sudah kami lihat ya Allah, betul yang kau janjikan itu. Wa sami'na, dan sudah kami dengar ya Allah, benar ya Allah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Walaupun sejenak Allah, kami akan beramal soleh dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin ya Allah. Penyesalan demi penyesalan kita hadapkan kepada Allah waktu itu Bapak nanti dia apa dia dosa orang lain mana awak indah awak namanya ya awak. Oleh sebab itu Bapak nanti mari dalam kondisi yang seperti ini hendaknya kita berada pada kondisi husnul khotimah. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ya Allah sedangkan kami masih berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Ampuni ya Allah.